Oke, standby flash. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa. Coba sekali lagi, kayaknya kurang semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat dan luar biasa. Oke, mantap. Ya. Jadi sebelum kita memulai materi, saya mau melihat dulu kelas kita hari ini. Apakah sudah bersih atau tidak? Ya, saya perhatikan dari ujung kelas, itu dari belakang, dari depan tadi sudah bersih. Ya, semuanya sudah bersih. Iya, oke. Terima kasih untuk piket pada pagi hari ini ya. Berarti minggu yang lalu saya selalu menasihati, tolong yang untuk piket dibersihkan kelas sebelum masuk kelas. Hari ini benar-benar terlaksana akan hal itu. Kasih dulu tepuk tangan. Ya. Jadi sebelum memulai materi, saya mau kasih apa dulu, kita menyanyikan lagu nasional. Ya. Tolong dulu maju ke depan satu orang. Gema, silakan berdiri semuanya. Gema. Iya. Lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa, dua-duanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Semuanya. Seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Mana ketua kelas? Start ya, pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kebijakan masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Dan selanjutnya kita habis berdoa biasa kita ngapain? Absen kan? Ya, absen. Coba hari ini ada yang tidak datang? Ada semua? Hadir. Berarti nih lihat nggak ada yang absen dan nggak ada yang izin. Berarti hari ini nih. Oke, sekali lagi saya kasih terus. Terima kasih. Iya. Berarti hari ini hadir semua. Oke, masuk kita materi anakku ya. Coba. Sudah pernah kita belajar tentang manusia dan sejarah. Jadi ini kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu. Ya, boleh dilihat materi saya di situ. Itu ada saya buat seperti PowerPoint. Ya, perhatikan semuanya. Fokus di situ tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintis dengan model pembelajaran eksplisit dan eksplisit. Siswa dapat memahami dan menjelaskan asal-usul kata sejarah dan perbedaan kajian ilmu sejarah dan ilmu-ilmu lainnya. Kan? Jadi, perhatikan selanjutnya. Ada poin kedua di situ tentang konsep manusia hidup beraktivitas dalam ruang dan waktu.
Ya. Sebelumnya itu materi saya tadi tentang manusia dengan sejarah. Ada dilihat di situ. Tidak ada sejarah tanpa manusia. Benarkah? Ya, Bu. Lihat di sini. Apa arti saya buat di situ? Siapa dan apakah peran tokoh foto berikut? Ya. Coba ada yang tahu nggak? Itu tokohnya siapa itu? Siapa itu? Bapak Soekarno. Iya. Jadi ini salah satu tokoh dari foto yang saya buat tentang manusia, hubungan manusia dengan sejarah. Jadi ada pepatah atau kata-kata bijak dari Bapak Soekarno, ya. Apa itu? Tentang jas merah. Masih ingat nggak? Tentang jas merah. Iya. Ada yang tahu apa arti dari jas merah itu? Jangan sekali melupakan sejarah. Coba satu orang, Leo, berdiri. Apa arti dari jas merah itu? Arti dari jas merah jangan sesekali melupakan sejarah. Iya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi itulah makanya dikatakan sejarah itu sangat penting bagi kita. Tanpa kita tidak ada sejarah, dan tanpa sejarah tidak ada manusia. Tidak ada sejarah tanpa manusia. Ya. Jadi ini kata bijak yang diberikan oleh Pak Soekarno ini sangat berkesan dan sangat nilai besar, nilai plus untuk kita. Ya, itulah yang perlu kita ingat. Tidak ada kata sejarah itu sangat penting tadi. Apa itu tadi? Janganlah sekali-sekali melupakan sejarah. Hampir semua kita yang ada di sini ada tentang sejarah, mempunyai sejarah hidup atau sejarah pribadi atau tentang masa lalu. Iya kan? Benar nggak? Iya. Coba saya mau tahu dulu satu orang. Ya, saya mau dengar dulu si Ola. Ola, kan di situ materi kita tentang manusia dan sejarah. Saya tunjuk dulu si Ola. Ola, boleh nggak? Bisa nggak kamu berdiri dan ceritakan dulu sejarah atau cerita hidup kamu yang pernah kamu alami khususnya di masa lalu. Coba Ola, silakan. Silakan. Apa ya? Itu kan dia cerita masa lalu, berarti banyak cerita masa lalu dia, ya kan? Banyak itu ya. Apakah cerita masa lalunya yang senang atau yang manis atau yang bagaimana gitu? Coba. Oke. Jadi saya punya cerita sejarah, Bu, waktu duduk di kelas SMP. Jadi SMP semester 2 saat ujian kenaikan kelas, saya merasa sewaktu ujian itu saya merasa nilai saya anjlok, Bu. Ya. Jadi setelah ujian berlalu seminggu kan menunggu pembagian rapot. Jadi selama menunggu itu saya tidak sekolah lagi, Bu. Ya. Saya berlibur ke Siantar karena saya merasa bahwa saya nggak juara lagi di situ, Bu. Juara saya turun gitu, Bu. Ya. Dan benar hari dimana bagi rapot saya kontak teman saya tanya saya juara berapa dan benar saya turun, Bu, juaranya dari 1 ke 3. Jadi saya merasa sedih di situ, Bu. Itu menurut saya sejarah yang paling sedih selama saya sekolah, Bu. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Jadi di sini harus tahu kita apa tujuan dari pembelajaran tentang manusia dan sejarah. Iya. Apa tujuannya nanti? Itu harus kita mengerti bahwa sejarah itu tidak bisa dilupakan. Sejarah itu punya arti bagi kita, ya, pengalaman yang sangat indah, ya, pengalaman atau pelajaran yang sangat berarti bagi kita pribadi masing-masing. Kenapa dikatakan pengalaman yang sangat indah? Itulah yang namanya sejarah, cerita masa lalu, cerita kita apa yang pernah kita alami di masa lalu. Begitu juga dengan sejarah Indonesia ini. Lihat nih, ada cerita tadi dari Bapak Soekarno, yaitu Bapak proklamasi, ya kan? Dia menceritakan apa itu yang sangat penting, yang paling berkesan, yang pernah kita ingat dari kecil sampai sekarang, mulai dari mungkin anak-anak dari SMP, SMA sampai ke sekarang ini SD, SMP, SMA. Apa tadi? Jas merah. Itulah yang paling terngiang yang pernah dikatakan oleh Bapak Soekarno. Ini lihat di sini. Ada lagi poin kedua saya mau diskusi. Bagaimana menurut kalian tentang foto berikut ini? Lihat, ada di situ kan?
Ada yang bisa nggak mengerti nggak tentang ini? Bagaimana menurut kalian tentang foto berikut ini? Saya kasih nih tentang manusia-manusia zaman purba, ya kan? Yaitu manusia zaman pra-aksara. Bisa nggak? Ada yang bisa ambil kesimpulan tentang ini, Pak? Kenapa saya buat ini? Pak, harus dipahami atau diamati dulu foto yang saya kasih, ya. Perhatikan ya. Ini tadi saya bikin tadi udah Bapak Soekarno, ini kedua lihat apa itu kehidupan sehari di mana manusia dalam ruang dan waktu itu, ya perhatikan ya dari situ kehidupan sehari-hari manusia dalam ruang dan waktu. Sudah tadi kan kejadiannya di mana tadi olah, ya kapan itu kan ada itu pada saat kapan tadi olah kejadian itu SMA dia, ya. Jadi dalam manusia, hubungan manusia dengan sejarah itu tetap dia berkaitan atau berkelanjutan ke tentang waktu dalam ruang dan waktu. Kejadian itu atau peristiwa itu terjadi, ibaratnya ada istilah TKP, di mana kejadiannya, apa peristiwanya, apa kejadiannya, dan apa ceritanya, kan begitu kan? Sudah ya. Jadi boleh dilihat di situ hakikat kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya, perhatikan. Nih, kehidupan sehari-hari manusia dalam ruang dan waktu seperti seseorang yang bekerja dalam suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Sudah bisa diamati? Sudah kan? Bisa disimak. Poin berikutnya, jadi situ pengertian kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Boleh diperhatikan bahwa dalam kehidupan yang manusia selalu berada dan tidak terlepas dari ruang dan waktu. Di mana dan kapan, itulah tadi kejadian yang dialami si Ola. Pada masa itu peristiwanya dia turunnya prestasinya, turun prestasi belajarnya, ya kan? Di pada saat kapan dan di mana dan kapan, begitu tadi ya. Oke, sudah tahu ceritanya kan? Dan kelanjutannya di situ perhatikan ada lagi poin kedua, konsep manusia hidup beraktivitas. Ini perhatikannya bagus-bagus. Dalam rangka menghadapi kehidupannya, manusia berkreasi untuk kelangsungan dan kenyamanan hidupnya sehingga cenderung membuat atau mencipta. Lihat contohnya bagaimana. Sudah? Bisa nampak semuanya? Nampak kan? Oke. Sudah. Contohnya membuat roda untuk mempermudah memindahkan barang. Kira-kira mengerti nggak maksudnya itu? Ngerti nggak? Ya, perhatikan ya. Sudah. Di situ konsep manusia hidup dalam perubahan. Kehidupan manusia selalu berubah dari waktu ke waktu dan berkelanjutan dan berkesinambungan sebelum kehidupannya berhenti. Contohnya lihat bagaimana kehidupan manusia itu yang dikatakan dengan berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya, contohnya di situ ada di situ contoh manusia diawali dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan berakhir dengan meninggal. Ya, jadi itu adalah salah satu kehidupan manusia, contoh kehidupan manusia yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi banyak contoh, ya, banyak contoh. Tadi boleh saya kasih contoh satu lagi ya, seperti merayakan hari kemerdekaan, HUT kemerdekaan bulan berapa semalam, bulan 8 ya. Oke, setiap tahun kita merayakan itu, memperingati hari kemerdekaan. Tapi mungkin setiap tahun dari tahun yang lalu sampai ke sekarang selalu ceritanya tetap berkesinambungan. Cuman pelaksanaannya yang berbeda. Contohnya bagaimana? Itu tadi ya, saya sudah bilang. Ya, oke. Itu dia ya. Jadi cerita itu tetap berkesinambungan dan berkelanjutan, ya. Tuh, udah mengerti kan contohnya kan? Udah, Bu. Oke.
Di sini ada lagi saya kasih seperti link dari materi kita. Itu boleh nanti tolong kamu amati. Oke ya. Itu ada saya kasih Oke, nih. Boleh diamati link dari materi kita tentang manusia dan sejarah. Oke. Perhatikan bagus-bagus. Semuanya diamati ya. Semuanya bertemu lagi dengan saya, Mr. Donald Mangalu. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas materi kita di bab 1 yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu materi di bab 1 manusia dan sejarah. Di mana pada materi di bab 1 ini ada banyak materi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah konsep manusia dalam ruang dan waktu. Yang kedua adalah penting waktu dan sejarah. Dan yang ketiga adalah konsep perubahan dan pengulangan dalam sejarah. Dan tentunya yang terakhir adalah pembahasan waktu dalam sejarah. Jadi kita akan mengulang supaya kamu lebih paham tentang materi kita di bab 1 Silakan ini. diperhatikan yang aku diamati ya. Supaya Anda lebih paham tentang materi kita di bab 1 yaitu manusia dan sejarah. Silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini. Pembahasan kita di bab 1 adalah manusia dan sejarah. Yang pertama, pembahasan kita adalah manusia hidup dalam ruang dan waktu. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Tentu kita memahami dulu pengertian sejarah secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari segala peristiwa kejadian yang terjadi pada masa lampau. Ingat, ilmu yang mempelajari segala peristiwa kejadian yang terjadi pada masa lampau umat manusia, yang artinya masa lampau umat manusia sajalah yang dipelajari dalam pelajaran sejarah, dan mana yang mempengaruhi kehidupan orang banyak itulah yang menjadi prioritas dalam pelajaran sejarah. Sekarang kita lihat bagaimana konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Sejarah itu tercipta akibat adanya manusia, ruang dan waktu, sehingga menimbulkan peristiwa yang disebut dengan peristiwa sejarah. Itulah pentingnya manusia, ruang dan waktu, sehingga tiga ini menjadi tiga kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Oke, yang pertama kita lihat adalah manusia. Manusia itu biasanya diklasifikasikan sebagai manusia jenis Homo sapiens. Artinya apa, Sir? Artinya adalah manusia yang tahu dan memiliki kemampuan otak yang tinggi atau memiliki kemampuan mengingat yang tinggi. Penggolongan manusia biasanya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari itu berdasarkan jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Penggolongan lain bisa juga berdasarkan usia, bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, dan lanjut usia. Sekarang yang kedua, kita memahami arti penting daripada ruang. Tentu tidak bertanya apa yang dimaksud dengan ruang ini. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik itu darat, laut, maupun udara, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Tempat manusia dan makhluk lain tinggal dan hidup. Artinya, ruang itu mencakup darat, laut, dan udara yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup di bumi ini. Itulah yang disebut dengan ruang. Sekarang pertanyaan kita yang sering muncul adalah, Sir, apakah ada kaitan antara ruang yang satu dengan yang lainnya? Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ruang yang satu dengan ruang yang lainnya itu saling mempengaruhi. Kita tahu, saya bisa berikan di sini contoh adalah peristiwa kabut asap atau bencana asap yang terjadi di Riau pada tahun 2016. Kita sama-sama tahu kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau itu berdampak luas bagi wilayah-wilayah asing. Bahkan di sini saya bisa contohkan, bahkan di berita-berita nasional dan internasional diberitakan bahwa
Sekolah-sekolah di Malaysia maupun sekolah-sekolah di Singapura itu sampai meliburkan siswa di sekolah akibat dampak kabut asap yang berasal dari Riau. Tentu di sini bisa kita pahami bahwa daerah lain ataupun ruang lain itu mempengaruhi ruang-ruang yang lainnya. Sekarang kita memahami apa yang dimaksud dengan waktu, yaitu konsep ketiga tadi. Waktu adalah sesuatu yang bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya, tentu melahirkan peristiwa-peristiwa baru yang saling berkaitan. Dalam sejarah, konsep waktu tentu sangat penting untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, karena tanpa waktu jadinya tidak ada batasan dalam peristiwa sejarah nantinya. Tentu kita tahu waktu itu terdiri atas dua makna. Yang pertama itu makna denotatif dan makna konotatif. Denotatif itu apa sih? Jadi denotatif itu adalah makna yang terdiri atas kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, dan lain-lain. Sedangkan makna konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Contohnya apa? Contohnya adalah zaman prasejarah, zaman sejarah, zaman batu tua, batu muda, dan lain-lain. Sekarang kita lihat pembahasan kita yang kedua adalah konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita lihat yang pertama adalah perkembangan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan itu biasanya terjadi jika masyarakat itu bergerak dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya di sini bisa saya berikan adalah demokrasi yang terjadi di Amerika yang berkembang akibat struktur kompleks kota yang semakin kompleks. Dan kedua yang bisa saya berikan adalah fasilitas umum di Indonesia yang berkembang dan memadai akibat adanya perkembangan yang membangun fasilitas umum di Indonesia. Yang kedua adalah keberlanjutan. Keberlanjutan itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, yang merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab dalam sejarah tidak ada peristiwa yang dapat berdiri sendiri. Artinya peristiwa pada masa lampau itu adalah mengakibatkan kehidupan masa kini, tentu saling berkaitan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi dalam keberlanjutan ada tiga masa yang saling berkaitan. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa nih contoh daripada contoh keberlanjutan? Contohnya saya bisa berikan adalah kasus KKN, yaitu kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus KKN itu telah berlangsung sejak zaman penjajahan maupun zaman kolonial Belanda, lalu berlangsung pada zaman era reformasi maupun yang lain-lain. Tentu KKN ini telah berlanjut hingga masa sekarang ini. Contoh lainnya adalah penjajahan bangsa Barat itu mengakibatkan perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Tentu ini adalah keberlanjutan hingga berlanjut hingga nantinya kita merdeka. Yang ketiga bisa kita lihat adalah perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan itu biasanya terjadi apabila dalam suatu masyarakat itu terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Konsep perubahan dalam sejarah menurut Heraklitus merupakan pantare, ataupun tidak ada hal yang tidak berubah. Artinya segala sesuatu itu mengalami yang namanya perubahan. Ruslan Abdulghani juga menyatakan bahwa ilmu sejarah itu dapat diibaratkan sebagai penglihatan pada tiga dimensi, yaitu dimensi lalu, dimensi masa kini, dan dimensi yang akan datang. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sir, apa yang menjadi contoh perubahan? Jadi di sini bisa saya berikan contoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang kita ketahui tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari yang sebelumnya Indonesia adalah masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka dan berdiri di kaki sendiri. Yang terakhir adalah
konsepnya adalah pengulangan. Pengulangan itu adalah suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu terjadi lagi pada masa berikutnya. Tapi kamu harus garis bawahi, tetapi dengan pelaku atau tempat yang berbeda, itu ada bedanya ataupun konsepnya berbeda. Contohnya adalah peristiwa mundurnya Presiden Soekarno pada masa Orde Lama itu akibat didemo oleh mahasiswa tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada tahun 1998 di mana Presiden Soeharto itu runtuh akibat aksi demonstrasi yang terjadi. Jadi itulah suatu konsep yang sama dengan pelaku yang berbeda. Sekarang kita lihat keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah. Keterkaitan waktu dengan sejarah itu sudah dikasih pembagian sejarah. Di mana dalam pembagian waktu dalam sejarah itu dibagi menjadi 3, selalu saya tekankan. Waktu yang lampau, waktu peristiwa sekarang, dan masa yang akan datang. Di mana peristiwa masa lampau itu tidak akan pernah terputus dari kejadian masa kini, dan masa yang akan datang itu adalah perjalanan menuju masa yang akan datang. Inilah disebut dengan kontinuitas atau kesinambungan. Ini juga bisa kita lihat salah satu bentuk pelukisan peristiwa sejarah melalui penggolongan tadi, yaitu terdiri atas 3 kategori. Kategori ruang, kategori waktu, dan kategori tema kehidupan. Di mana periode sejarah dalam hal ini mengungkapkan kisah sejarah dan di dalamnya harus semangat sejarah. Jadi untuk membuatkan kamu dalam mempelajari sejarah muncullah yang disebut dengan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang sama. Apa itu periodisasi? Periodisasi adalah sejarah itu adalah waktu yang berubah sesuai dengan waktu. Tujuan periodisasi itu adalah untuk dalam memahami serta batas dalam sejarah kehidupan. Ini dibuat agar kehidupan dapat diketahui ciri-khasnya, apa karakteristiknya, sehingga kamu gampang mengetahui peristiwa sejarah tersebut. Sekarang kita lihat peristiwa masa lampau untuk kehidupan masa kini. Dalam kehidupan setiap manusia, baik itu secara individu maupun sosial, memiliki masa lampau yang tidak mungkin terhapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tentu selamanya hadir sebagai sebuah kebangkitan ataupun kebahagiaan bagi seseorang. Namun demikian, masa lampau juga mampu menjadi motivasi sekaligus pembelajaran yang berharga maupun bermanfaat bagi kita semuanya. Inilah pentingnya masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu merupakan realitas yang sekali saja terjadi. Artinya tidak bisa berulang secara sebuah kali dengan sama persis. Bila pun ada kejadian atau bahwa tidak semua peristiwa itu dikategorikan sebagai peristiwa. Ada sesuatu yang mendapat dipenuhi supaya segala sesuatu peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Mungkin sudah cukup sampai di situ kamu menyimak videonya tadi ya, karena materi kita kan itu apa tadi, manusia, hubungan manusia dengan sejarah. Jadi sudah tahu. Jadi bagaimana pentingnya masa lalu itu untuk kita, ya kan? Itu adalah salah satu pembelajaran bagi kita, pengalaman dan pembelajaran buat kita
sendiri. Ya udah. Dan di situ dikatakan tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Disitulah nanti ada kita lihat di situ ruang dan waktu. Oke. Jadi kalau udah saya tunjukkan tadi video, mungkin kamu sudah bisa menyimak dan mengerti apa arti hubungan manusia dengan sejarah. Oke. Selanjutnya, minggu yang lalu kan saya ada kasih tugas, ya kan? Yaitu mencari para pahlawan atau tokoh-tokoh nasional, ya. Jadi hari ini kita buat presentasi untuk kelompok. Dan saya perhatikan tadi saya masuk sudah tersedia, jadi sudah rapi dengan kelompok masing-masing. Ada saya lihat di situ kelompok pertama apa di situ? Coba Naku, kelompok pertama apa? Mawar. Iya. Ada berapa orang? Ada 6. Yang kelompok kedua, kelompok apa? Apa namanya? Hah? Lucifer. Iya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Melati. Iya, buat di mejanya biar saya nampak ya. Kelompok 4. Namanya apa? Violet. Dan kelompok 5. Apa di situ? Bunga mawar. Iya, kayaknya bermakna itu arti dari bunga mawar putih tadi ya. Sesuatu kayaknya. Oke, ini saya kasih seperti LKPD anakku ya, seperti tugas untuk dalam satu kelompok. Di sini nanti saya kasih lembaran untuk tugas per kelompok, satu kelompok ya, satu lembar ya. Ini kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan. Ini kan sambungan materi minggu yang lalu. Jadi udah ada seperti sebagian mengerti dari materi kita tentang hubungan manusia dengan sejarah. Dan di situ saya suruh kamu mencari apa tadi? Tokoh? Iya, tokoh para pahlawan nasional. Iya, ini. Di sini ada pertanyaan atau tugas yang saya akan berikan per kelompok. Jadi tidak sendiri yang mengerjakan, harus bersama dalam satu kelompok ya. Nanti setelah itu dipresentasikan ke depan. Oke. Ini kelompok berikutnya, silakan dibaca bagus apa isi dari tugasnya. Oke. Satu lagi di belakang. Oke, itu. Kelompok Melati. Iya, silakan ya. Ini saya kasih waktu lebih kurang dari 20 menit atau 15 menit ya. Lebih cepat, lebih bagus. Oke. Jadi dikerjakan yang bagus. Sudah ada di situ apa pertanyaannya. Ya. Poin-poinnya apa di situ. Sudah diperhatikan bagus. Disinilah saya mau lihat bentuk kebersamaan dan persaudaraan dalam kelompok ini. Jangan ada, selalu saya perhatikan dalam berkelompok itu cuman satu orang yang mengerjakan. Tidak ada kebersamaan. Yang satu tidur, yang satu duduk nyantai menghayal. Nah, saya tidak mau begitu. Harus benar-benar semua mencari. Ya, tadi satu kelompok ada 6 orang. Ya, semua mencari. Di situ ada saya buat soal. Berapa soal di situ, nakku? Berapa soal? 6 atau 5? Perhatikan dulu bagus. Berapa soal? 4. Iya, oke. Silakan dikerjakan. Saya kasih tadi waktu paling lebih kurang 15 menit. Oke, silakan. Namanya ya, bekerja sama. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Siapa nanti yang cepat, kelompok mana yang duluan siap, silakan maju ke depan. Datangi satu-satu. Pura-pura berinteraksi bisa. Pura-pura berinteraksi. Datangi satu-satu per kelompok. Bagaimana? Ada yang kurang mengerti? Nah, ditanya kalau kurang jelas. Sudah mengerti, sudah jelas pertanyaannya di situ? Ya. Oke. Ya. Di kelompok Mawar mereka sudah jelas dan sudah mengerti
Apa pertanyaan yang saya kasih di lembaran soal tadi? Bagaimana dengan kelompok Lucifer? Mana ini? Sepertinya ada makna arti dari Lucifer itu. Siapa yang buat nama kelompok Lucifer? Hah? Marasi? Apa artinya marasi? Bahagia. Iya. Hah? Cahaya dalam kegelapan. Iya. Sepertinya arti nama-nama kelompok ini ada maknanya ya. Ini Lucifer, artinya katanya bahagia, cahaya dalam kegelapan. Iya, oke, mantap. Iya, ya. Jadi ini pertanyaannya ada bertanya. Itu tadi Lucifer bertanya. Pertanyaannya Bu dilihat dari apa? Dari video tadi dengan. Oke. Nah, yang disimak tadi kan kamu sudah saya kasih link tadi menonton video. Jadi itu yang perlu disimak. Nah, lihat di sini pertanyaannya. Oke. Nah, bagaimana dengan kelompok melati? Iya. Bagaimana? Ada yang kurang jelas atau kurang mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Iya. Melati ya. Ini kelompok violet. Jelas? Sudah mengerti pertanyaannya? Jangan ditanya sama saya jawabannya ya. Pertanyaannya mengerti apa tidak? Sudah mengerti. Oke. Bagaimana dengan yang kelompok berikutnya? Kelompok apa itu? Bunga mawar. Iya, bunga mawar merah. Coba geser dulu nak. Oh, ya geser dulu saya. Gimana? Bagaimana? Mengerti nggak pertanyaannya? Iya. Ini kan baru saya bagi soalnya ini kelompok bunga mawar putih mereka sudah siap 2 soal ya, sudah selesai 2 ya. Nih bagus, berarti tadi menyimak dari apa tadi ya, menyimak video yang saya buat tadi ya. Oke, bagaimana dengan kelompok yang ini? Kelompok apa ini sayang? Kelompok sains. Oh, sains ada artinya sans, apa artinya nih? Hah? Kan saya tadi malam udah saya buat di grup ya, buat kelompok masing-masing. Jangan saya menentukan, kamu sendiri kan. Oke, kami aja Bu yang menentukan apanya, nama kelompok masing-masing. Silahkan ya. Apa artinya? Hah? Gerombolan. Oh iya, kelompok san artinya kata gerombolan apa enggak? Apa itu gerombolan, apa contohnya? Iya, oke, dah. Ini mereka sudah siap 3 ya. Guys, mantap ya. Ini berarti luar biasa ya. Memang saya perhatikan tadi mereka kelompok san tadi ya. Nah, mereka menyimak video yang saya berikan, luar biasa semangatnya dan benar diperhatikan, bagus ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Tadi waktunya saya kasih 15, kurang lebih dari 15 menit. Silakan ya. Nanti ya.
Sudah ada yang selesai? Belum? Yang semangat ya? Ya. Walaupun sudah jam menunjukkan makan siang, semangat ya. Nanti selesai kita, saya bawa nanti ke GM. Siap. 20 menit lagi. 20 menit lagi. 20 menit lagi. Udah bisa lah maju. Orang ini suruh presentasi. Oke, sepertinya sudah banyak yang selesai ya. Oke, coba saya kasih untuk presentasi ke depan, ya. Atau saya yang tunjuk? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Sedikit lagi. Oke, saya kasih waktu sebentar lagi ya. Yang mana pertanyaan yang kurang jelas? Coba diperhatikan dulu. Kelompok nomor berapa itu? Misalkan ini kelompok apa nih? Kelompok violet. Iya, ada yang kurang jelas. Sudah mengerti kan? Oke. Kelompok sains, bagaimana kabarnya di sana? Aman? Sudah bisa kita mulai presentasi ke depan? Nggak apa harus sudah benar kali. Yang penting ada kemajuan ke depan. Kita Bagaimana? Dari yang bisa maju ke depan, kelompok mana itu? Bagaimana dengan kelompok? Kelompok Mawar? Sudah? Lagi. Kelompok Lucifer? Belum. Kelompok Melati, bagaimana kabarnya? Sudah siap? Satu lagi, oke. Kita tunggu ya. Kelompok Violet, bagaimana? Sudah, oke. Iya. Ini ada, ya, ada lemnya. Nggak apa-apa. Ya. Ini yang ini ditempelkan dulu. Jadi nanti kalau udah dia maju ke depan, ini yang perlu dia diceritakan. Ini ya. Nanti diperhatikan untuk yang saya kasih kamu bawa ini, itu kan sudah isinya kan dari sini semua. Pertanyaan dari itu, lembar LKPD saya kan isinya semua dari sini. Ini yang perlu kamu apakan ke depan, presentasikan ke depannya. Oke, ya. Bisa ini. Ya udah. Ini dulu. Oke, nanti
Ini dulu dibaca baru. Maksudnya ini dulu lah, Bu, ceritanya dulu. Baru pertanyaan. Iya ceritanya, pahlawannya dulu baru pertanyaannya. Nanti cerita pahlawan dulu diceritakan baru itu pertanyaannya, oke? Sudah ya? Oke, silakan. Silakan maju ke depan, presentasi kelompok violet. Oke. Ada. Berdua megang itu. Mana? Oke, perhatikan teman-temannya kelompok violet presentasi ke depan. Silakan. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami dari kelompok violet ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu salah satu tokoh yang bernama Jenderal Sudirman. Dan di sini akan dijelaskan kisahnya oleh Zakia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh sejarah di Indonesia yang bernama Jenderal Sudirman. Biografi Jenderal Sudirman. Dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Jasa-jasanya sangat dikenang di perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Besar Sudirman merupakan salah satu orang yang memperoleh pangkat bintang 5 selain Soeharto dan Aha Nasution. Jenderal Besar Indonesia lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsit Kartawiruja dan ibunya bernama Siem. Namun ia lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunar Setio diadopsi. Ketika Sudirman pindah ke Cilacap di tahun 1916, ia bergabung dengan organisasi Islam Muhammadiyah dan menjadi siswa yang rajin serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi dan ketaatannya dalam Islam menjadikan ia dihormati oleh masyarakat. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar di antara sedikit orang lainnya yang pernah dilahirkan oleh suatu revolusi. Saat usianya masih 31 tahun, ia sudah menjadi seorang jenderal. Meskipun ia menderita sakit paru-paru yang parah, ia tetap bergairah melawan Belanda. Ketika kependudukan Jepang, ia masuk tentara pembela tanah air atau peta di Bogor. Yang begitu tamat pendidikan, ia langsung menjadi komandan di batalion di Kroya, menjadi panglima divisi, dan TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Ia merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintainya. Ia tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda Republik Indonesia. Baiklah, ini sedikit sejarah tentang Jenderal Sudirman dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan serta jawaban dari LKPD yang telah diberi Bu Elijah. Jadi di sini ada pertanyaan yang pertama, peristiwa apakah yang tengah terjadi dari tokoh pahlawan yaitu Jenderal Sudirman. Jadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan Sudirman adalah serangan umum 1 Maret
1949. Ini adalah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan TNI dan rakyat Yogyakarta terhadap Belanda yang telah menduduki kota tersebut sejak agresi militer Belanda II. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa sajakah yang ada dalam peristiwa tersebut? Jadi di dalam peristiwa tersebut, tokoh yang ada adalah peristiwa Insinyur Soekarno, Soeharto, dan Cokro Sunaryo. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah jalannya peristiwa tersebut? Kolonel Sudirman memimpin TKR mengusir sekutu dari Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh sekutu. Dan yang terakhir, pertanyaan keempat, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut bisa terjadi karena untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambarawa. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Coba kita beri dulu apa untuk mereka kelompok apa tadi, kelompok violet. Kita buat dulu karena mereka presentasinya sangat luar biasa. Coba ya, kita coba. Kamu hebat 3 kali baru hebat. Oke? 1, 2, 3. Oke, silakan. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Sekali lagi. Kamu hebat. Ulangi. 1, 2, 3. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Iya. Oke, silakan duduk. Bagaimana? Kita maju lagi satu lagi ya. Ya. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Mawar? Silakan kelompok Mawar. Maju ke depan. Ini, siapa moderatornya? Kamu membacakan ya kan? Aku bukan kan? Silakan kelompok Mawar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok Melati, di sini kami akan mempresentasikan atau menceritakan sejarah tentang Sisinga Magaraja yang akan dijelaskan oleh Christine. Sisinga Magaraja 12. Kehidupan Sisinga Magaraja 12 yang bernama asli Patuan Besar Ampulo Batu lahir di Bakara, Tapanuli pada 1849. Ia adalah penerus ayahnya, Sisinga Magaraja 11 yang meninggal pada 1876. Gelar Sisinga Magaraja sendiri digunakan oleh dinasti keluarga Marga Sinambela, yang berarti Raja Singa Agung. Kehormatan dari bahasa Sanskerta, Sri. Raja Agung atau dari bahasa Sanskerta, Maharaja. Singa karena orang Batak melihat dari mereka dalam mitologi sebagai keturunan dari dewa. Sisinga Magaraja 12 adalah tokoh terakhir yang menjadi parmalim atau pemimpin agama. Ia dianggap sebagai Raja Dewa dan titisan Batara, Guru, Dewa, dan Siwar Vesi Jawa. Sisinga Magaraja sendiri diyakini memiliki kekuatan seperti kemampuan mengusir roh jahat, mengeluarkan hujan, dan mengendalikan penampan padi. Mulanya Sisinga Magaraja 12
tidak dilihat sebagai tokoh politik, tetapi saat penjajah Belanda datang ke Sumatera Utara sejak 1850-an, ia bersama Singamangaraja 11 mulai fokus melakukan perlawanan. Sekian biografi dari pahlawan Singamangaraja. Kemudian akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang disediakan oleh Bu Elijah. Silakan. Adapun LKPD yang sudah kami kerjakan yaitu berupa pertanyaan. Peristiwa apa yang tengah terjadi? Peristiwa yang terjadi yaitu perlawanan pada Februari 1878. Singamangaraja 12 mengadakan upacara keagamaan untuk menggalang orang Batak di balik perang perlawanan melawan Belanda. Siapa saja yang ada dalam peristiwa tersebut? Singamangaraja 12 dan orang Batak. Bagaimana jalannya peristiwa tersebut? Belanda menyiksa dan membunuh orang Batak yang diduga menjadi pengikut dari Singamangaraja 12. Dan yang terakhir, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena perlawanan Singamangaraja terhadap penjajahan Belanda. Sekian dari pertanyaan kami. Oke, kasih tepuk tangan. Coba, nanti kalau kita tidak bilang mereka hebat, nanti iri dengan yang kelompok tadi ya kan? Oke, silakan. 1, 2, 3, oke. Kamu hebat. Oke, silakan duduk. Iya. Oke. Oke ya. Jadi selanjutnya mungkin minggu depan kita lanjut lagi anakku ya, karena waktu kita terbatas, tidak banyak, mungkin cuma bisa 2 kelompok yang kita bisa kasih waktu maju ke depan presentasi. Selebihnya minggu depan. Masih ada berapa kelompok lagi? 4 lagi ya minggu depannya, jadi dipersiapkan untuk minggu depan. Oke. Jadi di sini kesimpulan dari materi kita adalah bahwa sebentar ada anak bertanya. Ya, ada apa? Ya. Oke ya. Kenapa? Ya, ada tadi anak mengeluh, Bu, saya kurang enak badan ya. Makanya udah lapar ya, sebentar ya anakku ya, waktunya tinggal sebentar lagi ya. Saya pikir tadi sampai mau nangis, dia kelamaan kali, enggak sarapan tadi pagi anakku ya. Bentar lagi kita makan ya. Oke, hari ini saya ada kasih soal ya anakku, lihat di LKPD ya. Di LKPD itu ini penilaian ya untuk semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Ada saya buat soal penilaian buat kamu di lembar kedua, yaitu perhatikan di lembar kedua ada soal keempat ya anakku ya. Di lembar kedua perhatikan semuanya, ini kan penilaian dari saya untuk kamu. Lihat di lembar kedua ada soal keempat ya. Ya. Sekarang dikerjakan, bukan minggu depan atau besok, sekarang, oke? Jadi ini penilaian, habis itu ini penilaian yang sangat luar biasa nanti. Siapa yang cepat saya kasih nilai plus, ya.
Ini berlomba kecepatan. Dah. Ada soal di lembar kedua yaitu soal keempat. Sekarang dikumpul, tidak besok atau tidak minggu depan. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Oke. Siapa cepat, langsung saya kasih nilai. Oke. Silakan berlomba. Kelompok Mawar bagaimana? Iya. Kelompok Violet, iya, cepat, silakan. Berlomba. Hah? Tadi satu soal ya, di lembar kedua ada di situ saya buat soal keempat. Silakan dikerjakan sewaktu yang cepat. Ya. Udah siap, Violet? Oke, sebentar. Silakan, Violet. Ya, silakan dibaca. Silakan. Ya, nomor 4. Silakan. Ya. Cepat. Perhatikan, temanmu membaca itu kelompok Violet ya. Mengapa peristiwa Jenderal Sudirman bisa terjadi? Jawaban yang kami berikan ialah karena untuk menyelesaikan permasalahan tawanan Belanda di Magelang dan Ambaran. Oke. Ini langsung saya kasih nilai 100. Perhatikan, makanya saya bilang tadi siapa cepat dia dapat nilai. Boleh lihat semua kan 100, yaitu nih kelompok Violet. Sudah nampak semua? Ada lagi? Oke. Ya, satu lagi. Oke, silakan. Ya, silakan. Cepat. Ya, silakan. Cepat. Ya, oke. Iya, soalnya. Mengapa peristiwa PMI bisa terjadi? Di sini kami menjawab karena adanya situasi sosial yang kompleks atau pemberontakan PKI pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun kekuatan baru dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda. Terima kasih. Oke, kasih. Oke. Ternyata kalau saya perhatikan luar biasa semangatnya anak-anak saya ini. Walaupun sudah jam waktunya makan ya. Oke, ini saya kasih nilainya sama dengan kelompok Violet. Ini ya, saya perhatikan siapa yang dapat nilai 100. Sudah, jadi semangatnya belajar itu ditingkatkan ya anak ya. Sudah? Banyak yang nilai 100, 2 kelompok ya. Jadi makanya di sini belajar sejarah itu enak kan? Iya, oke. Nah ya. Jadi ini ada saya buat kesimpulan di sini anakku ya. Gimana kesimpulan materi kita tentang apa tadi? Hubungan manusia dengan sejarah. Iya. Manusia itu tidak terlepas dengan apa itu? Hah? Dengan sejarah itu aja kuncinya. Tapi tetap sejarah itu, cerita itu tetap berkesinambungan dan berkelanjutan. Sudah ya. Oke. Kesimpulan siswa. Coba saya mau suruh satu orang untuk buat kesimpulan dari teman-teman kita. Ya. Bagaimana dengan iya, siapa? Lilis. Iya, dari kelompok apa tadi? Iya, oke silakan. Ya. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang kami dapat dari pelajaran hubungan manusia dengan sejarah adalah manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah.
Manusia dan sejarah saling berkaitan karena manusia adalah unsur terpenting dalam sejarah. Iya, oke. Sekali lagi, oke. Sekali lagi untuk teman kita. Kamu hebat. Kamu hebat. Oke, ya. Materi selanjutnya, perhatikan anak-anak, lihat nanti saya kasih tugas di rumah atau PR di rumah ya anakku ya, yaitu perhatikan halaman 102 ya, perhatikan ya. Untuk PR di rumah, tugas di rumah saya kasih halaman 100. Iya, semua. Bagaimana sana? Halaman berapa tadi? Oke, itu PR kita ya selanjutnya ya. Oke, jangan ada yang tidak mengerjakan, semuanya mengerjakan. Nah. Oke, untuk hari ini coba hari ini saya mau tanya ya, bagaimana materi pembelajaran kita hari ini? Coba Boni, itu tadi materi kita tentang apa? Hubungan manusia dengan Boni berdiri. Bagaimana materi pembelajaran kita hari ini menurut kamu? Coba. Ulangi. Ya, oke, ya. Materinya jelas dan mudah dipahami, jadi kita bisa mengetahui apa hubungan manusia dengan sejarah. Iya, oke. Satu lagi, ada lagi. Bagaimana kan materi pembelajaran kita hari ini? Ada lagi, silakan, tangan. David ya, David. Oke. Silakan David, berdiri David. Bagaimana materi kita hari ini David? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Kau mengerti? Materi hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Ya. David bilang materi hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Oke. Saya sebelum kita tutup, biasa kita akan tetap pertemuan di situ, bertemu kita memimpin doa, dan yang terakhir setelah kesimpulan kita buat doa. Oke, silakan kita berdoa. Mana itu ketua kelas? Ketua kelas ya, silakan pimpin doa anakku. Ya, terima kasih. Hari ini saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semangatnya yang sangat luar biasa. Oke ya. Jadi mudah-mudahan ini kedepannya kita belajarnya semakin semangat dan luar biasa. Oke. Ya, dah. Selamat sore. Oke. Selamat sore.